Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 3 konsep dasar perencanaan pendidikan. Pentingnya posisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sendiri berfungsi sebagai pola dasar petunjuk dan pedoman dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendidikan, dalam mengembangkan kualitas pendidikan, memenuhi akuntabilitas lembaga pendidikan, serta untuk mempersiapkan alternatif kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Posisi perencanaan pendidikan dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif. 1. Kebutuhan akan perencanaan muncul sebagai akibat semakin intensif dan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Suatu permasalahan terjadi apabila suatu aktivitas atau kejadian menyimpan dari yang seharusnya terjadi. 2. Pengertian permasalahan perencanaan pendidikan. Terdapat 3 hal pokok yang harus diketahui dan perhatikan untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan pendidikan, yang meliputi karakteristik perencanaan pendidikan. Dimaksud untuk menggambarkan sifat khusus dari perencanaan pendidikan, rancangan dan kebijakan yang diambil di dimensi perencanaan pendidikan. 3. Kendala-kendala perencanaan yang utamanya meliputi politik, ekonomi, dan waktu. Pada umumnya, kendala-kendala yang muncul pada proses perencanaan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi akan berdampak lebih besar pada tingkat di bawahnya. 4. Makna permasalahan perencanaan pendidikan. Berbeda dengan profesi lainnya, perencanaan pendidikan tidak memiliki bidang pengetahuan teknis yang dikenali secara jelas. Perencanaan pendidikan terlihat sebagai perwujudan dari kecenderungan ke arah kegiatan manusia. 5. Pengkajian sejarah perencanaan pendidikan. Kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dalam perencanaan pendidikan. Kenyataan Dasein, yakni suatu pandangan yang mengungkapkan bahwa sekolah harus mandiri dan tidak berada pada suatu institusi. Kenyataan pendidikan akan mengambil tempat di mana kondisi siswa sebanding dengan ketersediaan tenaga pengajar saat ini, dan para pengelola sekolah dapat menangani langsung operasional sekolah untuk disesuaikan kehendak masyarakat. Kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, sumber daya dan hambatannya dalam perencanaan pendidikan. 2. Menentu komponen-komponen dari perencanaan pendidikan beserta prioritasnya. A. Pendekatan sistem dalam perencanaan pendidikan. B. Komponen konteks pendidikan. C. Bidang telahan permasalahan perencanaan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa bidang telahan permasalahan perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, mempelajari bidang telah dan sistem-sistem sub bidang telah pendidikan. Merupakan suatu sistem. Di dalam sistem terdapat berbagai proses yang kemudian membentuk sub-sub sistem. Proses-proses tersebut terjadi di dalam suatu lingkungan yang kemudian disebut sebagai lingkungan pendidikan. Sambungan. 2. Mengumpulkan data. Ada 5 tahap dalam sistem pengorganisasian data, yaitu pertama, data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Kedua, data diisikan atau ditempatkan di tempat penyimpanan data. 3. Tabulasi data. Proses tabulasi data harus
lebih akurat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan adanya survei tahunan untuk riset dan penelitian yang ada guna mendapat data yang terbaru. 4. Perkiraan peramalan processing perencanaan teknik peramalan pendidikan menggunakan beberapa metode dengan memperhatikan berbagai aspek masyarakat, perubahan ekonomi, dan aktivitas lainnya, dan sistem pendidikan membuat asumsi dasar dan asumsi khusus. 5. Mengeksposikan dan merancang berencana. Perencanaan pendidikan akan memberikan kontribusi yang besar jika dapat menilai efektivitas berbagai program yang ditangani. 6. Evaluasi rencana-rencana. Simulasi perencanaan pendidikan adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem dengan tujuan untuk memberikan suatu metode dalam mengamati visualisasi berbagai perilaku komponen perencanaan. 7. Menspesifikasikan rencana. Rumusan masalah yang jelas diperlukan dalam menyusun perencanaan yang komprehensif. 8. Mengimplementasikan rencana. Perencanaan kebijakan pendidikan menyangkut pengembangan pedoman umum tidak oleh sekelompok orang tertentu. Kesimpulannya, tahap proses perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.